see what I see? Halo, nama aku Vita. Jadi hari ini aku mau cerita pengalaman horor yang aku alamin. Masih seputar tentang Bali. Dan kejadiannya ini belum lama, sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi aku dan suami berencana berangkat ke Aussie. Dan kita itu berangkat lewat Bali. Kita rencana stay di Bali selama 3 hari dan 2 malam di suatu hotel yang dekat dengan kosan kakak aku, karena rencananya kami juga akan bertemu sama kakak aku di Bali juga, di dekat-dekat hotel aku itu. Nah, pas sampai di Bali kita langsung ke hotel karena keadaannya juga udah malam dan kita udah capek banget. Jadi kita pilih stay di hotel dan makan malam di hotel juga. Kira-kira kita sampai di hotel itu sekitar jam 10 malam. Nah, hotel kita itu yang kita tempatin itu kalau dari luar itu kayak ada patung khas Bali di kanan dan kirinya. Dan tempatnya juga cukup luas dan memanjang, di tengahnya juga ada taman dan dikelilingi oleh kamar-kamar juga. Dan anehnya di hotel itu cuma ada 1 pegawai yang ngurus semuanya, dimulai dari resepsionis sampai yang bantu angkat-angkat koper. Aku dan suami ditempatkan di kamar lantai 2, yang aku lupa juga tepatnya di kamar nomor berapa. Dan di hotel itu nggak banyak orang yang menginap di sana. Karena koper kami berat waktu itu dan pegawai di sana juga perempuan, kami tuh nggak tega dan akhirnya aku dan suami yang angkat koper kami sendiri ke kamar. Satu-satu koper kami angkat ke kamar. Dan di situ nggak ada lift ya, jadi kita menggunakan tangga. Terus sampai akhirnya kita sampai di depan pintu kamar kami. Pas pintu kamar dibuka, berasa banget auranya yang nggak enak. Kayak kamar yang udah lama nggak ditinggalin. Nggak lupa juga aku ucapkan kata permisi, karena emang udah biasa kalau tinggal di tempat yang baru. Setelah masukin koper, ternyata kita masih ada 1 koper yang tertinggal di lantai bawah. Jadi suami aku yang ambil kopernya dan aku nunggu di dalam kamar. Di sini aku mau jelasin dulu denah kamarnya. Jadi begitu masuk ke kamar, area sebelah kiri ada lemari dan meja rias yang ada cerminnya. Di tengahnya ada kasur. Terus di depan kasur itu kayak ada meja gitu untuk TV. Dan di pojoknya ada kursi gitu dengan nuansa lampu kuning yang memenuhi kamar itu. Lalu ada sekat untuk kamar mandi, dan depan kamar mandi itu ada wastafel. Dan terlihat sekali kalau furniture itu semuanya udah lama dan kayak udah lapuk gitu. Nah, selama aku nunggu di kamar, entah kenapa berasa banget ada yang ngeliatin dari arah meja rias yang ada cerminnya itu. Berasa banget diliatin saat itu, tapi aku nggak peduli. Terus aku keluar kamar aja sambil nungguin suami aku, dan ya alih-alih untuk mengurangi rasa takutku juga. Terus setibanya suamiku di kamar kami, langsung kami beres-beres, makan malam, dan bersiap untuk beristirahat.
Waktu itu sekitar jam 11 malam, aku memutuskan untuk istirahat sementara suami aku masih nonton film. Dan sebelum tidur, tiba-tiba aja aku ngeliat ada asap dari ujung kasur, dan asap itu berjalan kemudian berhenti di samping tempat tidur aku. Aku masih berusaha berpikir positif saat itu dan mencoba untuk tidur. Tapi di dalam tidur aku itu, aku ngerasa gelisah serta keringat dingin di seluruh tubuh aku. Padahal malam itu tuh nggak dingin sama sekali. Dan tubuh aku tuh rasanya tuh kayak ditindih sama benda berat. Dan gak lama akhirnya aku bangun karena kaget. Dan gak lama aku lihat ke arah jam. Dan waktu itu jamnya menunjukkan pukul 12 malam. Yang aku pikir aku itu udah tidur lama banget. Akhirnya aku bilang ke suami aku kalau aku gak bisa tidur. Tapi aku gak bilang juga alasannya karena apa. Karena aku gak berani bilang waktu itu. Dan aku juga minta tukeran posisi tidur karena aku tidur di sebelah meja rias yang tadi yang aku bilang, yang aku ngerasa aku diliatin itu. Nah, setelah tukar posisi, aku berusaha kembali tidur. Tapi karena kayak masih ada rasa gelisah di batin aku. Dan aku kembali terbangun. Dan itu udah jam 2 pagi waktu itu. Dan ternyata suami aku udah tidur. Akhirnya aku coba deh bangunin suami aku dulu. Dan minta dia untuk nemenin aku sementara aku gak bisa tidur. Nah, gak berasa jam itu udah jam 3 pagi. Suami aku tuh udah capek banget kayaknya dan ngantuk banget. Akhirnya dia ketiduran. Sementara aku masih bangun padahal mata aku tuh udah capek. Tapi gak lama setelah itu, tiba-tiba dari ujung kasur ada yang gerak-gerakin ujung kasur kami. Kayak orang berusaha ngangkatin kasur gitu loh. Tapi cuma ujungnya doang. Dan kelihatan banget kasur itu terangkat kayak seperti dia mainin aja. Dan langsung aku kaget dan takut. Aku bangunin suami aku. Dan gerakan itu berhenti. Benar-benar aku gak berani cerita apapun sepanjang malam itu. Kayak seakan gak boleh diceritain aja waktu itu. Akhirnya aku gak kuat, aku minta pindah aja ke kosan kakak aku. Tapi karena waktu itu masih subuh, jadi mau gak mau aku harus bertahan aja di hotel ini. Dan ya akhirnya suami aku jadi gak tidur dan dia nemenin aku sepanjang malam itu. Dan akhirnya sholat subuh pun dimulai. Syukurlah aku mulai ngerasa lebih tenang dan akhirnya ketiduran. Dan akhirnya aku kebangun jam 7 pagi dan minta pindah ke kosan kakak aku hari itu juga. Dan jadi itulah salah satu pengalaman horor yang pernah aku alamin. Semoga bisa memenuhi asupan horor kalian ya. See you the next story. podcast.ceritahoror@gmail.com. Halo, Assalamualaikum. Kejadian ini belum lama terjadi, sekitar 2 minggu yang lalu. Saat itu saya punya tugas khusus, yaitu menemani dan mengantarkan anak saya pergi les.
Tempat lesnya lumayan agak jauh sih dari rumah. Karena itu saya menunggu dia di mobil selama dia les dari jam 5 sore sampai maghrib. Saat itu sedang hujan deras. Jadi saya dan suami menunggu di mobil. Saat itu tiba-tiba saya merasa di depan mobil kami ada sesosok bayangan. Awalnya bayangan karena tidak terlalu jelas. Makin lama makin jelas. Dan saya yang saya bingung, hujan-hujan kok dia berdiri gitu di pinggir di sebelah mobil. Agak jauh dari kami parkir. Sekitar 1,5 meter lah. Orang pakai baju kuning dan bawahannya celana hitam. Kayaknya sih laki-laki. Tapi karena hujan deras, jadi saya nggak terlalu ngeliat, agak kabur gitu bayangannya. Terus saya tanya sama suami saya. Saya tanya, "Mas, kamu lihat ada orang nggak di situ?" "Mana?" Dia bilang, "Itu yang depan mobil. Orang pakai baju kuning," saya bilang gitu. Terus dia geleng dan dia bilang, "Kamu salah lihat lagi mah," dia bilang begitu. Saya sih, saya yakin waktu itu yang saya lihat benar. Cuma ya karena hujan deras banget. Jadi daripada saya ribut, saya cuma bilang, "Oh ya mungkin saya yang salah lihat." Setelah itu saya tegesin lagi. Makin lama makin jelas. Dan saya yakin itu adalah orang yang saya lihat. Saya gak mungkin salah. Terus saya tegaskan lagi sama suami, "Yang bener kamu Mas, lihat yang bener, beneran gak ada orang gak di situ?" Terus dia bilang, "Gak ada mah. Kalaupun ada orang gak mungkin dia berdiri di tengah hujan begini. Dia pasti akan nyari tempat untuk berteduh." Saya pikir benar juga ya. Kenapa dia gak gerak? Sedikit pun gak bergerak. Dia diam aja di situ. Terus lama-lama saya udah mulai merinding nih. Aduh, saya takut. Saya cuma takut dia tiba-tiba mendekati mobil saya. Tapi tidak lama kemudian dia menghilang. Tidak lama kemudian anak saya datang dan kami pulang. Pelan-pelan mobil kami melewati mobil itu dan tiba-tiba bayangan itu muncul lagi. Kini makin jelas dan wajahnya terlihat pucat sekali. Waktu itu saya bukannya takut ya, tapi saya merasa kasihan. Gak tahu kenapa, kasihan aja. Akhirnya ya saya bacakan doa saja buat dia. Semoga dia, apapun yang saya lihat itu bisa diterima di sisi Tuhan dan tenang. Tidak lama setelah itu dia menghilang. Ya, apa itu? Semoga dia tenang di alamnya. podcast.ceritahoror@gmail.com